Pelaku penipuan dan pelecehan seksual saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta pertengahan September lalu berhasil ditangkap. Tersangka melakukan kejahatannya dengan motif ingin mendapatkan uang tambahan. Pelarian tersangka pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta terhadap seorang penumpang pesawat berinisial LHI telah berakhir. Tersangka Eko Friston ditangkap di Kabupaten Balige, Sumatera Utara, Jumat kemarin. Eko Friston bersembunyi di rumah adiknya sejak 18 September lalu karena mengetahui kasusnya viral di media sosial. Saat ditangkap, Eko mengaku bersalah karena tidak memiliki surat legalitas kedokteran. Ia pun berdalih berada di rumah adiknya bukan untuk menghindari polisi, melainkan untuk berkonsultasi hukum atas masalah yang menjeratnya. Saya mengaku bersalah dan kesalahan yang saya fatal. Respon yang saya lakukan adalah kemarin itu membuang handphone saya. Tadinya terakhir saya bingung karena saya sadar kekurangan saya itu di surat legalitas dalam kurung STR. Jadi saya di Jakarta itu tidak tahu mau berdiskusi dengan siapa. Di otak saya itu saya bukan takut tertangkap polisi, takut ditangkap sama ID. Itu saja. Sebenarnya yang paling saya takutkan ID. Saya takut karena saya sadar kalau saya tidak terdaftar di Konsili Kedokteran Indonesia. Setibanya di Mapolres Bandara Soekarno-Hatta, polisi langsung memeriksa Eko secara intensif untuk mengetahui motif tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi secara intensif, pelaku mengelabui korban yang ingin terbang ke Nias dengan mengatakan hasil rapid test reaktif. Tersangka Eko Friston kemudian menawarkan untuk mengubah hasil tes tersebut menjadi non-reaktif agar korban dapat melanjutkan perjalanannya, namun dengan sejumlah imbalan. Di balik dari itu ditawarkan oleh yang bersangkutan, kalau mau jadi non-reaktif bisa, tapi ada anunya, ya, dia akan bisa rubah. Sehingga yang bersangkutan dilakukan lagi rapid test setelah sudah ada perjanjian kompensasi sekitar awalnya si LH ini cuma punya uang 1 juta. Ya, 1 juta cash, tetapi diminta lagi harus lebih 1,4 juta dia dealnya, sehingga terjadilah transaksi melalui e-banking. Ya, kemudian terjadi satu pelecehan seksual di situ. Barulah di rapid test, kemudian jadi non-reaktif. Itu Bandara Suta. Pelaku diketahui merupakan sarjana kedokteran, tetapi belum resmi menyandang status dokter lantaran belum mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia. Kasus pemerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang pesawat berinisial LHI terjadi saat melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, viral di media sosial. Pemilik akun mengaku mengalami pelecehan seksual dan pemerasan saat melakukan rapid test pada 13 September lalu. Korban diminta mentransfer 1,4 juta agar hasil rapid test menjadi non-reaktif, sehingga korban bisa terbang ke Nias, Sumatera Utara. Selain mengunggah kejadian tidak menyenangkan ini, korban juga melaporkan kasus ini kepada polisi. Setelah buron berhari-hari, kepolisian pun akhirnya menangkap pelaku pemerasan dan pelecehan seksual terhadap penumpang pesawat itu. Pelaku ditangkap di Balige, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan.